Saya minta pengertian kamu, Widya. Sampai saat ini, saya belum mendapat restu dari Mama tentang rencana pertunangan kita. Kamu selalu bilang begitu. Kamu tidak pernah punya keberanian. Iya, saya berjanji, Widya. Paling lambat akhir tahun ini, kita sudah menikah. Saya heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu selalu mengulur-ulur waktu? Kamu sendiri kan yang berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Iya, saya memang berjanji. Tapi kita tidak mungkin melakukannya tanpa restu dari orang tua, terutama ibu, Widya. Kamu tahu kan, semua keadaan yang terjadi di rumah harus kendali ibu. Mami, kamu laki-laki bukan sih? Saya tahu, Widya. Ucapan saya di mobil tadi membuat kamu tidak enak. Memang saya yang salah karena tidak berani mengambil sikap. Kamu kenapa? Kalau tahu kamu sakit, saya tidak mau diajak kemari. Apa semalam kamu kurang tidur? Atau mungkin mahmu kamu lagi? Kita pulang saja ya? Ya, jangan pulang. Saya ingin mengatakan sesuatu yang penting sama kamu. Di tempat ini. Di tempat di mana pertama kali kita bertemu. Tentang apa? Tidak biasanya kamu bersikap seperti ini. Ada apa, Widya? Saya ingin mengatakan kalau saya hamil. Apa? Kamu? Iya. Saya udah periksakan diri ke dokter. Dan hasilnya positif. Ya ampun. Kenapa bisa begini? Kenapa? Kamu menyesal? Kamu sendiri kan yang memaksa saya dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Tapi sekarang mana buktinya? Mana? Kita butuh waktu yang tepat, Widya, untuk bisa menghadapinya bersama-sama, dan bukan sekarang. Ternyata kamu lagi pengecut. Setelah semuanya terjadi, sekarang kamu lepas tangan. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Widya. 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 Apa? Maaf. Kau pikir hanya meminta maaf pada ibu? Ibu akan mengabulkan permintaan untuk mengawini perempuan murahan itu? Tidak, Hadi. Tidak. Ibu jangan berkata begitu. Semua ini terjadi karena perbuatan saya, Bu. Bagaimanapun juga, saya yang harus bertanggung jawab. Dan Widya itu, gadis baik-baik yang pantas dinikahi. Apa matamu buta? Kamu sendiri yang mengatakan ayah Widya itu lari bersama perempuan lain dan ibunya pernah bekerja sebagai perempuan malam sebelum meninggal. Beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa Widya itu pantas menjadi teman hidup saya. Tidak, Hardi. Tidak. Kau telah dimabuk cinta dengan perempuan itu. Sehingga kau lupa di dunia ini masih banyak gadis-gadis yang pantas menjadi istrimu. Saya setuju dengan pendapat ibu. Kak Hardi harus berpikir beribu-ribu kali untuk mengawini Widya. Masa kakak mau mengawini perempuan murahan seperti itu? Kak Hardi itu kan orangnya cucok, tampan, makan zamannya, mega duitnya, bagus pekerjaannya. Masa mencari gadis saja susah? Saya bisa carikan loh, Kak, kalau kakak mau. Iya kan, Bu? Diam kamu, Calamai. Kamu jangan ikut lata dalam persoalan ini. Yang mau kawin itu saya, bukan kamu. Marah, Geje. Kenapa Ki marah? Saya cuma mau membantu kakak. Kalau kakak mau. Tapi kalau kakak tidak mau, ya sudah. Iya kan, Bu? Kalau saya, ibu pilihkan suami macam bagaimanapun juga, saya pasti suka. Tapi, Bu, saya sudah...
Heboh deh. Ini satu lagi, Thomas Solang. Sama-sama gilanya. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Saya mohon beri saya kesempatan untuk sekali ini saja, untuk menentukan jalan hidup saya. Tidak. Ibu bilang tidak. Bu, lalu bagaimana dengan Jani yang dikandung Lydia? Itu anak saya, Bu, cucu ibu. Apa katamu? Sudah sejauh itu kamu lakukan? Anda tidak pandai. Waduh, heboh deh. Marota sih. Kenapa sampai berantakan seperti ini? Jangan marah Om, apa mau ikut main sama Lira? Nih banyak bonekanya. Kwek 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 kwek. Dimarahin malah ngajak bermain. Sekarang ini rumah ini tidak pernah bersih sejak ada kamu. Tiap hari ada barang yang pecah. Heboh deh. Kan Om sendiri yang pecahkan, bukan Lira. Heboh deh. Dikasih tahu malah kotor-kotor. Kwek 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 kwek. Kwek kwek Ayo, kwek 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 main di kwek. luar sana. Kwek 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 kwek. Kotor-kotor. Kwek kwek. Kwek Ayo, main di luar sana. kwek 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 kwek. Kwek Iya. kwek 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 kwek. Ayah mau ke kantor. Salim sama ayah. Papa, jangan lupa belikan boneka buat Lira. Iya, sayang. Jangan nakal ya. Ali. Boneka ini cantik sekali. Tanting tun tanting. Ya, selamat siang. Wah, Ibu. Wah, gawat, Bu. Iya. Saat ini kita sedang pilot, Bu. Apa pembelian barang-barang itu bisa ditunda, Bu? Aja lupa kasih Rika Hadi. Jangan bikin malu ibu. Hiasan emas berlian sudah dikirim kemari. Tidak bisa dikembalikan lagi. Kamu ini memang aneh. Sejak kawin dengan Lydia, kamu selalu mengeluh soal keuangan. Benar kan kata Mama? Kamu tidak cocok dengan Lydia. Rezeki kita jadi mandek. Rumah ini jadi neraka. Makanya, suruh perempuan itu bekerja. Jangan enak-enak di rumah.
Bu, Sudah gajian kan? Mana gaji suamimu? oh iya. Maaf, Bu. Kemarin sore saya mau kasih, tapi Ibu sedang keluar. Katanya Lira demam. Kenapa tidak dibawa ke dokter? Masa soal begini saja mesti diingatkan? Nanti sore saja ya, Bu. Sambil nunggu Kak Hardi pulang kantor. Kenapa harus menunggu Hadi? Suamimu itu kan orang sibuk. Banyak pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan. Hei Widya, kamu jadi istri itu jangan suka menyusahkan suami. Justru karena Hardi suami saya, Bu. Jadi saya ingin dia memperhatikan anak dan istrinya. Anak? Anak siapa? Bu, kenapa sampai detik ini Ibu tidak bisa mengakui Lira sebagai cucu Ibu? Hanya karena saya hamil di luar nikah. Justru itu saya tidak percaya. Kalau Lira itu adalah darah daging anak saya. Kamu perempuan murahan. Bisa jadi itu adalah hasil hubunganmu dengan laki-laki lain. Dan Hadi menjadi tumbanya. Bu, saya bersumpah. Demi Tuhan, Lira ini anak saya dengan Kak Hardi. Cukup. Saya tidak pernah akui bahwa Lira itu adalah cucu saya. Bu, Kalau jadi orang itu mesti tahu diri. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Ayo, Sah. Bu, kenapa nenek suka marah-marah ya? Apa salah kita? tidak, Nak. Nenek nggak marah kok. Kita jalan-jalan ya. Ya, sama teman Ibu. Sekarang nemenin Ibu cari kerjaan. Ya, sayang ya. Ya. Bagaimana, Bung? Kapan utang-utang Anda itu dilunasi? Saya sudah cukup sabar dan bermurah hati untuk memberi waktu yang panjang untuk melunasi utang-utang Anda. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Linda, tolong carikan jalan keluarnya agar Hardi dapat membayar utang-utangnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kan saya bisa rugi kan? Hati-hati loh. Bung Hardi punya banyak utang. Sama saya Bung Hardi punya utang 300 juta. Kapan Oe bayar? Saya pun sudah mengatakan sama dia, lebih baik dia menjual saja rumah milik ibunya yang besar itu. Tapi dia bilang, dia pikir-pikir dulu. Itu ide yang bagus. Surprise. Rumah itu pasti harganya mahal karena letaknya yang strategis. Ibu, kamu bisa jadi jutawan dan kamu akan memiliki modal untuk urusan-urusan bisnis. Bisnis apa, Pak? Saya tidak berpengalaman dengan pekerjaan itu. Kalau Bung Hardi mau menerima saran saya, kamu bisa berusaha di bidang properti, rental, eksterior, interior, landscaping. Dan untungnya pasti berlimpah. Kamu bisa jadi jutawan, Bung. Jutawan, Bung. Kalau Bung Hardi mau kerja sama dengan saya, boleh juga. Kita bisa jual barang-barang seperti ini. Haiya, tidak masalah. Yang penting hati-hati.
bisa keluar duit sedikit. Gembung 3 juta, 3 juta, 3 juta. Saya nggak pernah menyangka kalau kita akan ketemu lagi. Setelah sekian tahun, kamu pergi nggak ada kabar. Iya. Setelah tamat sekolah, saya berusaha mencari pekerjaan di sebuah perusahaan interior. Ya, syukurlah saya diterima dan ditempatkan di Surabaya. Kamu masih ingat nggak? Sewaktu masih sekolah, kita kan sama teman-teman suka bermain ke sini. Nongkrong di sini, makan pisang epe, pisang hijau, dan kesukaan kamu tuh, sayur betul. Iya. Sayang, semuanya sudah dipindahkan ke situ. Kak Masita juga berjualan di sini dulu. Kak Masita pernah berjualan di sini? Bukankah dulu berjualan dekat sekolah kita? Iya, tadinya di sekolah, tapi digusur di kawasan Losari ini. Waktu itu kita sudah nggak pernah ketemu lagi. Persoalan seperti itu ibarat benang kusut yang susah luruskannya. Sekalipun tujuannya baik, yakni untuk keindahan dan kelestarian lingkungan. Tapi di sisi lain, Widya, kita dianggap menyengsarakan rakyat kecil. Di Surabaya, perusahaan kami banyak melakukan penataan pekerjaan seperti itu. Ya sama dengan kawasan Pantai Losari ini. Persoalannya sama, Widya. Karena kita diperhadapkan pada pedagang-pedagang kaki liar yang enggan dipindahkan ke tempat lain. Sebenarnya sama dengan kawasan ini. Maksud saya bukan begitu, Widya. Maksud saya sudah bersuami dan punya anak kan? Bukankah dulu berjualan dekat sekolah kita? Iya, anaknya satu, perempuan. Kamu tahu nggak saya menikah dengan siapa? Iya, dengan siapa? Dengan Hardi. Hardi? Hardi yang bajingan dan sombong itu. Kenapa bisa begitu, Widya? Ya, panjang ceritanya. Tapi ya, mungkin inilah garis hidup yang harus saya jalani. Apalagi kamu nggak pernah serius. Pergi begitu saja ke Surabaya. Iya. Mungkin belum saatnya untuk kita dipersatukan, Widya. Tapi terus terang, sampai saat ini, saya tidak pernah melupakan saat-saat indah dulu ketika kita masih di SMA, Widya. Oh ya, kamu ke Makassar cuti atau Dipindah tugas, Kak. Saya baru 3 bulan di sini. Oh ya, Widya. Ngomong-ngomong, kegiatan kamu saat ini apa? ya beginilah. Saya sedang mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan? Kamu itu cocoknya kerja di rumah saya. Kamu nggak pernah berubah.
dulu suka gitu. Saya ingatkan kepada Anda, di zaman globalisasi ini, persaingan antar perusahaan semakin ketatnya. Kalau kita tidak pandai melakukan efisiensi di segala sektor kegiatan, maka dalam waktu dekat perusahaan kita ini akan tutup gulung tikar. Maaf Pak, ada salam dari Pak Sakaria Pak. Relasi yang mendampingi perusahaan kita Pak. Dan yang satu ini ditujukan ke Pak Gunawan Pak. Simpan saja kedua-duanya di sini. Saya akan menyerahkan kepada Pak Gunawan. Berkas ini saya akan pelajari secepatnya dan akan saya bicarakan kepada beliau. Baik, terima kasih Pak. Ya. Halo, Budia? Oh iya, baik Pak. Saya segera kurangin Bapak. Bagus Pak Herman ya. Hati-hati saya. Jangan sampai dia mencuri hatimu. Apa kamu tidak kasihan Dirga? Cemburu sih boleh-boleh saja. Asal jangan bunuh diri loh. Sudahlah. Saya pulang dulu ya. Ya. Ini Pak, berkas yang Bapak maksud. Duduk. Iya Pak. Kalau tidak salah, sudah 5 hari Widya bekerja di sini. Bagaimana? Kerasa? Iya Pak, saya senang kerja di sini. Bagus kalau begitu. Besok siang saya akan menghubungi relasi kita seorang direktur bank. Saya minta Widya mendampingi saya. Berkas ini fotokopi 2 lembar untuk kita bawa besok. Baik Pak. Sudah makan siang? Kalau belum, boleh kita sama-sama. Sekalian kita meninjau proyek kita yang baru. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak Gun. Oh ya Widya, Pak Gunawan ini salah seorang komisaris perusahaan kita. Pak, Widya ini sekretaris baru menggantikan Sulastri. Gunawan. Anda selalu cermat memilih sekretaris. Pilih sekretaris seperti Widya ini, pasti direkturnya kerasa tinggal di kantor kan? Iya kan, iya kan? Pak Gunawan bisa saja. Maaf Pak, saya permisi ke depan dulu. Silakan, silakan. Maaf Pak Gun. Oh ya, Pak Herman. Bagaimana dengan masalah yang kita bicarakan kemarin? Sekarang ini, revitalisasi Pantai Losari telah digulirkan oleh pemerintah kota. Ini kan peluang emas yang tidak boleh kita lewatkan. Bagaimana? Benar. Saya sudah memerintahkan saudara Irga untuk membuat rencana proposalnya. Dalam waktu singkat, saya akan mencoba menemui Bapak Wali Kota atau pimpinan proyek untuk memberikan pula kesempatan kepada kita untuk turut terlibat dalam revitalisasi Pantai Losari. Surprise, gagasan yang bagus. Masa pengusaha lokal seperti kita ini yang sukses hanya jadikan penonton saja? Iya kan? Upayakan ini Pak Herman. Ini perintah. Siapa? Oke. Tidak. Bukan ibu bermaksud menjadi penonton dalam kasus kalian. Tapi apapun yang terjadi, rumah ini tidak boleh dijual. Karena rumah ini adalah satu-satunya peninggalan ayahmu.
Kita tidak punya pilihan lain untuk membayar utang-utang itu. Selama ini saya meminjam uang di kantor atau pada mitra-mitra saya. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan Ibu dan Rudi. Omong kosong, botek kok. Saya tahu kakak selalu main judi dan selalu kalah. Diam kamu. Sudah berapa kali saya katakan, kamu jangan ikut campur dalam urusan ini. Bagaimana diam? Nama saya selalu disebut sebagai yang kelari dalam persoalan. Padahal apa yang kakak berikan selama ini? Paling-paling sepasang kemeja sekali dalam sebulan. Rudi, diam. Selama ini saya menjadi robot, penuhi kebutuhan orang-orang di ini. Dan kau tidak lebih dari seorang perempuan yang bertubuh laki-laki. Apa yang telah kau berikan pada ibu? Apa? Tidak ada kan? Kecuali seharian dengan si banci itu. Bu, tolong ibu memahami masalah ini. Karena sekarang ini saya terancam dipecat dari perusahaan. Tidak, Hardi. Jangan salahkan ibu dan Rudi. Sejak kamu kawin dengan Lydia, ada-ada saja masalahmu. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Herman kalau saya mau mengajakmu sore ini. Boleh kan? Mengajak saya, Pak? Ya. Sore ini? Ya. Kalau boleh saya tahu, kita harus kemana, Pak? Sekedar jalan-jalan dan makan malam bersama. Oh ya, saya juga akan melakukan pertemuan dengan relasi kita sore ini. Kehadiranmu akan banyak artinya. Tapi Pak, Sudahlah, jangan terlalu banyak pertimbangan. Ini sifatnya perintah. Saya tunggu kamu di mobil. Oke? Hebat Tentong itu Ted Parbo. Suka gonta-ganti pasangan. Dan semuanya pengusaha. Omega doi lah. Ini benar-benar keterlaluan. Kita harus menyelidikinya sampai tuntas. Sama Tojeng. Heboh deh. Wih, sembrit. Fian, itu dia, istri Kak Hardi. Solas sih, gila. Tapi siapa laki-laki itu? Heboh deh. Fian. Ya. Lihat ke sana, Fian. Dede. Apa saya bikin itu? Nih, ini benar-benar kesalahan besar. Perempuan itu, kita tidak boleh membiarkan membuat kesalahan. Heboh deh. Saya bersedia menjadi saksi di hadapan kakakmu. Manrasan loh. Thomas Solang. Ya. Dia harus diberi pelajaran. Itu masalahnya, Widi. Apa mesti kamu yang mendampingi mereka? Saya tidak paham. Itu kebijakan mereka sebagai pimpinan. Kebijakan apa? Kalau kenyataannya, hampir setiap hari kalian pergi makan bersama, jalan bersama, semuanya, Widi. Semuanya! Kalau tidak mau dikatakan itu mesel, lalu mau disebut apa? Kak! Astagfirullah. Ya Tuhan, kenapa seburuk itu kakak menilai saya? Kami tidak berbuat apa-apa, Kak. Kami hanya makan bersama, meninjau proyek bersama. Hanya itu, Kak, nggak lebih. Bohong! Kamu memang masih cantik dan muda, Widi. Sehingga semua orang lupa kalau kau sudah punya suami dan anak.
Apapun alasan yang kamu katakan, Widya, ini sudah keterlaluan. Keterlaluan. Mulai detik ini, kamu harus berhenti bekerja. Kak, apa-apaan sih semua ini? Bukankah sejak awal kakak dan ibu yang memaksa saya untuk bekerja? Memang itu yang harus saya lakukan. Karena keuangan di rumah ini semua ibu yang kendalikan. Saya sebagai istri tidak ubahnya seperti pembantu dan penjaga anak di rumah ini. Kamu jangan banyak dalih. Kamu ikuti perintahku, atau kau angkat kaki dari rumah ini. Jadi, kapan kamu menepati janji kamu untuk menikahi saya, Dirga? Tidak mungkin kita hidup terus-menerus seperti ini. Sabarlah sayang. Tidak lama lagi, kalau kita benar-benar sudah siap, semua itu akan terlaksana. Ingat, Dirga, kamu jangan coba-coba mempermainkan saya. Setelah banyak kepunyaan saya, kau habiskan di meja judi. Percayalah, Mita. Hal itu tidak akan saya lakukan. Saya bukan orang bodoh, Dirga. Kalau kamu bisa menghancurkan saya pun bisa menghancurkan kamu. Saya akan melaporkan kamu ke polisi sebagai kasus penipuan. Jangan, Mita. Jangan kamu lakukan itu. Saya mohon. Percayalah. Kalau tiba saatnya nanti, kita akan hidup bersama. Oke? Sekarang, kamu siap-siap untuk kita bertaruh keuntungan. Siapa tahu hari ini Dewi Fortuna jatuh di tangan kita. Dan kita bisa menjadi raja di meja judi. Bagaimana sayang? Oke? Ada telepon. Tunggu ya, saya terima telepon dulu. Halo? Ada apa, Widya? Sepertinya kamu ada masalah. Saya dipaksa untuk pergi bekerja. Iya, dan sekarang saya tinggal di rumah Kak Masita. Iya. Sebaiknya kamu tinggal saja dulu di situ. Nanti saya carikan rumah kontrakan untuk kita tinggal bersama. Iya. Sudah dulu ya. Saya ada pertemuan dengan relasi. Iya, sayang. Sampai ketemu ya. Saya ikut prihatin atas kesulitan demi kesulitan yang kini kau hadapi. Sangat disayangkan sikap suamimu yang seperti itu. Badai kehidupan begitu kencang melanda rumah tangga kami. Bagaikan hukum karma yang berlangsung turun-temurun sejak masa kanak-kanak saya dengan Kak Masita. Hidup sengsara karena persoalan orang tua. Dan kini anak saya Lira harus mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Saya kira dalam hal ini kamu harus mengambil sikap. Lira anakmu itu masih kecil. Dia butuh perlindungan. Dan kamu juga masih muda, cantik. Saya kira kamu tak perlu khawatir akan hidup sengsara jika kelak berpisah dengan laki-laki bajingan. Saya belum berpikir seperti itu, Pak. Itulah sebabnya saya bekerja demi Lira anak saya. Tapi kamu harus berani, Lydia. Kamu bilang, kamu sekarang sementara mengungsi ke rumah kakakmu. Itu artinya, dia sudah sama sekali tidak peduli pada kamu. Terus terang saja, Lydia.
Saya suka kamu. Saya sayang pada kamu. Saya tidak mau melihat kamu menderita. Dan rumah ini baru selesai dikontrak orang. Kalau kamu mau, kamu boleh menempati rumah ini. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Tapi Bapak tidak usah terlalu meresahkan saya. Saya sudah katakan tadi, saya suka kamu. Cuma, to the point saja, saya ini sudah punya istri, punya anak. Jadi saya harapkan masalah kita ini benar-benar dapat dirahasiakan. Oke? Ayo silakan. Terima kasih. Widya, hidup ini indah, harus bisa dinikmati. Jangan biarkan dirimu berlarut-larut dalam kesedihan. Lupakan laki-laki itu, lupakan suamimu. Saya akan membantu menguruskan perceraian kalian. Tapi, ngomong-ngomong, saya belum pernah melihat tampang suamimu itu. Siapa namanya? Hardi, Pak. Hardi? Hardi Sukamdhani. Hardi Sukamdhani? Iya. Yang seluruh bangunan itu? Kenapa? Bapak kenal dia? Buset. Bukan kenal lagi. Laki-laki itu betul-betul brengsek. Jahanam. Dia punya utang yang berjuta-juta padaku. Belum lagi pada yang lain. Dan laki-laki brengsek itu punya banyak wanita simpanan. Dia itu jahanam, pendiri besar, kelas kakap. Tapi tak pernah benar. Selalu kalah. Apa? Benarkah yang Bapak katakan itu? Ya. Sudahlah. Mari saya antar kamu ke kantor. Laksanakan saja apa yang saya katakan tadi. Ini perintah. Ayo. Kemarin sore saya menghubungi kamu, tapi HP-mu off. Padahal saya ingin kamu hadir dalam pertemuan dengan pimpinan cabang dari Surabaya. Maaf, Pak. Kemarin sore ada masalah keluarga yang harus diselesaikan. Tidak mengapa. Sekarang tolong kamu buatkan surat jawaban. Surat yang ini konsepnya. Maaf, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Soal apa? Silakan dulu. Dari bekas-bekas perencanaan proyek yang saya baca, kawasan Tugu Pantai akan direvitalisasi. Dan perusahaan kita sebagai pelaksana. Apa itu benar, Pak? Apakah Pak Dirga tidak pernah cerita padamu? Beliau kan pengawas pekerjaan di sana. Tidak, Pak. Tidak pernah. Tapi kalau iya, ada masalah apa, Widya? Kira-kira kapan proyek revitalisasi itu akan dilaksanakan, Pak? Dan pasti pekerjaan di kawasan itu akan sulit, Pak. Iya. Kenapa? Tidak, Bapak. Kenapa harus Kamu bisa kan gimana perasaan Kak Masita kalau harus mengalami penggusuran untuk yang kesekian kalinya?
persoalan pedagang-pedagang kaki lima bukan urusan perusahaan kita. Yang saya tahu, kawasan itu dibenahi sebagai kawasan wisata dan sebagai taman kota. Ini program pembinaan lingkungan hidup yang harus bisa kita pahami, Widya. Inilah masalahnya, Kak. Kita harus mengalah demi menciptakan keindahan lingkungan di kawasan ini. Semua pedagang kaki lima di kawasan ini harus siap untuk dipindahkan ke lokasi lain. Ada apa kamu, Har? Kenapa kamu kelihatan lesu seperti itu? Ini, Apa ini? saya sudah diberhentikan dari perusahaan. Utang saya semakin bertumpuk, Linda. Dan ibu masih berkeras tidak mau menyerahkan sertifikat rumah. Saya pusing sekarang. Kenapa kamu pusing? Saya akan bantu kamu. Saya akan menjual semua rumah dan tanah peninggalan suami saya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menceraikan istri kamu dan menerima tawaran Acili Lisah itu. Kalau tidak, silakan kamu tinggalkan tempat ini. Linda, kamu... Ini, semuanya telah saya siapkan di situ. Tinggal kamu membuat surat pernyataan untuk menceraikan Widya, istri kamu itu, dan menikahi saya. Kenapa kau pulang? Istri macam apa kamu setelah meninggalkan rumah berhari-hari lamanya? Kamu tidak pantas lagi tinggal di rumah ini. Saya yang bersalah karena sudah meninggalkan rumah ini. Tapi bukan kasih rumah ini yang mengusir saya. Dan kalaupun sekarang saya kembali, itu karena saya masih merasa sah menjadi istri kakak. Kamu jangan banyak bicara. Cukup. Sekarang ini, kau boleh meninggalkan rumah untuk selama-lamanya. Tapi sebelum itu, kembalikan semua milikku yang telah kuberikan padamu. Kembalikan. Jangan kamu tanyakan itu pada saya. Saya akan sama ibumu yang setiap bulan mengambil gajinya dari tangan saya. Merampas perhiasan dan semua pemberian yang kamu kasih. Sengaja saya menutup-nutupinya. Itu karena saya ingin dianggap sebagai menantu dan istri yang patuh. Tapi sekarang tidak. Tidak. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ah, kenapa marah-marah sama mama? Diam! Semuanya sudah kelewat batas. Saya tidak pernah diperlakukan adil di rumah ini. Kamu, Rudi, ibumu, semuanya sama saja. Tidak punya perasaan. Diam! Tampar! Tampar sepuasmu! Sekarang juga saya akan meninggalkan rumah ini. Ayo sayang, kita pergi ya. Tidak, Kak. Saya tidak sanggup lagi. Saya tidak sanggup lagi menghadapi lepasan ini. Saya tidak sanggup, Kak. Hidup di kota ini terlalu berat buat kita. Selama bertahun-tahun, kita menghadapi badai kencang di sini. Kita pulang saja ke kantor. Barangkali di sana masih ada harapan. Saya sanggup.
kini bersama anakku akan melintasi badai seganas apapun. Tuhan, beri kami kekuatan.